Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ananda Kurniawan dengan NIM akhir 042. Saya ingin mempresentasikan materi rancang bangun ekonomi mikro Islam. Saya dari kelas 3B UKS Akuntansi Syariah. Saya ingin mempresentasikan materi rancang bangun ekonomi mikro Islam. Rancang bangun ekonomi mikro Islam. Pertama, definisi ekonomi Islam. Ekonomi mikro Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dipelajari menurut perspektif Islam. Sistem ini menekankan pada aspek keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan juga tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi mikro Islam, setiap individu diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Dalam ekonomi Islam kontemporer terdapat 3 macam mazhab, yaitu 1. Mazhab Zakir as-Sodar, mazhab mainstream, dan juga mazhab alternatif kritis. Selanjutnya ada rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang diibaratkan seperti bangunan rumah. Sebuah rumah akan berdiri tegak dan kokoh jika memiliki 3 komponen, yaitu pondasi, tiang, dan juga atap. Selanjutnya, nilai-nilai universal teori ekonomi. Tauhid. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah. Segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam atau sumber daya dan manusia muamalah dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. 2. Adil atau keadilan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padangan secara adil dan baik. 3. Nubuwah atau kenabian. Karena itu diutuskan para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah pada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali atau taubah ke asal muasal. 4. Khalifah. Fungsi utamanya adalah untuk mengatur interaksi atau muamalah bidang ekonomi yang tidak terjadi keribatan. Dan yang terakhir 5. Maaf atau hasil. Allah menandaskan bahwa manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum ekonomi Islam atau multiple ownership atau kepemilikan multi jenis. Dalam Islam, prinsip kepemilikan multi jenis adalah mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan baik oleh swasta, negara, atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah. Sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. 2. Freedom to act atau kebebasan bertindak. Freedom to act yakni yaitu setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam dengan syarat tidak ada distorsi.
3. Sosial justice atau keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya, akhlak perilaku dalam perekonomian. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Namun, harus dicermati, walaupun sistem ekonomi yang mempunyai landasan yang kuat dan prinsip-prinsip ekonomi yang mantap bukan jaminan perekonomian, umat Islam akan otomatis menjadi maju. Sistem Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.